Yuk mulai aja. Ini Kedengeran nggak Kak? udah rekam otomatis ya? Iya. Kalau nggak salah Zoom. Oh iya, Kita tampilin aja ketika ininya. Dah, boleh Kak. Suaranya aman, Kak? aman sih suaranya. Aman. Aman-aman. Yuk langsung aja mulai dari slide 1. Oke. Udah direkam ya, Kak? Udah mulai ya? Udah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam. 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 Pertama-tama ya, Ibu Lulu Ulfa Solihanisa sebagai dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Operasional 2. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berdiri dari 4 anggota. Izin perkenalkan diri ya teman-teman semua. Ada Kak Devi Indra Kurnia Lestari, ada Kak Dewi Nur Atika, ada Kak Dewi Sinta, dan saya sendiri Delia Faradila. Baik, kelompok 3 akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari diskusi yang sebelumnya. Langsung ke slide selanjutnya, Kak. Pada pembahasan yang pertama, di sini terpapar dari ada data faktor rating di PT Karya Karsa Cipta. Untuk faktornya sendiri, terdiri dari biaya tenaga kerja, akses bahan baku, transportasi, kedekatan pasar, dan infrastruktur. Untuk bobotnya itu sendiri, untuk biaya tenaga kerja ada 30%, akses bahan baku 25%, transportasi 20%, dan kedekatan pasar 15%. Kemudian yang terakhir, infrastruktur 10%. Kemudian ada beberapa dari daerah ya Bandung, Garut, Tasik, dan Cirebon dengan nilai yang sudah tertera di tabel tersebut. Next aja, Kak. Selanjutnya ada 4 metode analisis lokasi. Untuk untuk 4 metode tersebut, bagaimana kita mencari lokasi yang terbaik? Caranya yang pertama ada metode faktor penilaian atau disebut dengan faktor rating. Kemudian yang kedua ada metode titik impas lokasi atau break even analysis. Yang ketiga ada metode transportasi. Dan yang terakhir ada metode pusat gravitasi atau center of gravity. Nah, untuk tugasnya itu sendiri, tugas metode faktor rating, yang pertama kita hitung dulu nilai tertimbang masing-masing lokasi, kemudian kita tentukan lokasi mana yang terbaik. Selanjutnya, mengenai metode faktor ratingnya yang akan dibahas dengan Kak Dewi ya, Kak. Ya, Persilakan, Kak. baik. Selanjutnya untuk metode faktor rating itu yang pertama Bandung. Untuk perhitungannya di 0,30 kali 80 plus 0,25 kali 75 plus 20 kali 90 plus 0,5 kali 85 plus 0,10 kali 90 dengan hasil 82,75. Selanjutnya untuk Garut kita langsung aja ke hasilnya di 74. Untuk Tasik hasilnya di 76,50. Untuk Cirebon hasilnya di 79,50. Dilihat dari hasil urutan nilai tertimbang, lokasi terbaik menurut faktor rating adalah Bandung. Untuk data break even PT Karya Karsa Cipta, sorry. Untuk tabelnya adalah untuk lokasi Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon bisa dilihat untuk biaya tetap di Bandungnya ada 500 juta, untuk biaya variabel per unit ada 12.000. Untuk lokasi Bandung biaya tetapnya di 400 juta, biaya variabel per unitnya 14.000. Tasikmalaya biaya tetapnya 450 juta dengan biaya variabel per unit ada di 13.000. Selanjutnya di Cirebon untuk biaya tetapnya di 550 juta, biaya variabel per unitnya 11.000. Harga jual produknya adalah 20.000 per unit. Tugas metode break even analysis yaitu satu, hitung titik impas masing-masing lokasi, dua, tentukan lokasi terbaik berdasarkan volume produksi.
Untuk dua metode break-even analysis dengan rumus BEP sama dengan nih, biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Dengan harga jual produk 20.000 per unit. Perhitungannya bisa dilihat yang pertama di Bandung itu dengan jumlah total menggunakan rumus BEP menjadi 62.500 unit. Untuk Garut di 66.667 unit. Untuk Tasik di 64.286 unit, untuk Cirebon di 61.111 unit. Lokasi terbaik menurut break even adalah Cirebon. Cirebon, sorry. Karena titik impasnya paling rendah sehingga paling dekat, paling cepat balik modal. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Devi. Oke, baik. Untuk di slide selanjutnya ini kita ada data metode transportasi PT Raya Karsa Cita. Seperti yang di tabel ada data supply, data demand, dan biaya transportasi per unit. Untuk data-datanya bisa dilihat dari tabel yang ada. Boleh next, Kak? Baik, sini untuk metode transportasi sendiri kita ditugaskan untuk menentukan distribusi barang paling efisien, lalu ada hitung total biaya transportasi minimum. Oke, boleh next. Oke, baik. Di sini kita ada rumus totalnya, total biaya sama dengan jumlah unit dikali biaya per unit. Jadi di tabel tadi data supply-nya kita ada di Bandung 300 unit, lalu 250 unit, lalu untuk data demand-nya Bekasi ada 200 unit, Bogor ada 150 unit, lalu Karawang ada 200 unit. Karena total supply-nya jadinya sama dengan 550 unit dan total demand-nya 550 unit juga. Untuk masalahnya sudah imbang. Oke, boleh next. Lalu di sini kita ada menentukan biaya transportasi minimum. Kita di sini menggunakan list cost method dengan biaya terendah adalah Bandung. Dari Bandung ke Bogor itu ada 6, Bandung ke Bekasi 8, Garut ke Karawang 8, Garut ke Bekasi 9. Lalu di sini untuk distribusi optimal ada dari Bandung ke Bogor 50 unit, Bandung ke Bekasi 150 unit, Garut ke Bekasi 50 unit. Lalu ada Garut ke Karawang 200 unit. Jadi total biaya transportasinya dari Bandung ke Bogor sama dengan 150 dikali 6 dan sama dengan 900. Bandung ke Bekasi ada 1.200. Garut ke Bekasi ada 450. Garut ke Karawang ada 1.600. Jadi total biaya minimumnya ada 4.150. Oke, next selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Dewi Sinta. Baik, selanjutnya di sini ada data pusat gravitasi dari PT Karya Karsa Cita. Di sini ada tabel kota, koordinat X, koordinat Y, dan volume bisa dilihat di sini ya di tabelnya. Boleh dilanjut aja, Kak. Tugas dari metode pusat gravitasi itu kita akan menentukan titik lokasi gudang terbaik. Next, Kak. Untuk menentukan titik lokasi terbaik, kita harus menggunakan rumus yaitu dengan keterangan XI untuk koordinat X dan Y1 untuk koordinat Y dan WI untuk volume pengiriman. Di sini juga ada data dari Bekasi 5,8, volumenya 300, Bogor 4,6, volumenya 200, Cirebon 8,5, volumenya 250, Bandung 6,7, volumenya 350. Lalu setelah datanya digabungkan, kita itu menggunakan rumus yang tadi. Di sini ada X sama Y-nya dan hasilnya itu titik pusat gravitasi terbaik adalah di 5,82 banding 6,64. Nah, next, Kak.
Baik, ini kita udah di titik kesimpulan ya. Jadi untuk kesimpulannya, kalau semua metode digabung, hasilnya tidak selalu menunjukkan lokasi yang sama. Bandung layak dipilih karena memperoleh nilai tertinggi pada faktor rating dan juga memiliki break-even point yang relatif rendah, sehingga kuat secara strategis dan cukup aman secara finansial. Dari 4 faktor yang tadi, di sini ada yang pertama itu ada faktor rating, diperolehnya oleh Bandung, break even oleh Cirebon, transportasi oleh distribusi yang 150 tadi yang udah dijelaskan oleh Kak Dewi ya. Terus yang keempat ada center of gravity yaitu titik lokasi gudang terbaik ada di 5,82 banding 6,64. Sebagai keputusan akhir yaitu Bandung sebagai lokasi pabrik paling layak untuk titik lokasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3 di mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengampu Ibu Lulu. Untuk presentasinya cukup sekian ya. Mungkin Kak ada tambahan lagi nggak? Cukup mungkin ya Kak ya? Cukup. Ya, cukup. Cukup. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.